Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mata kuliah keNU-an Sejarah 1 mengenai materi Nahdlatul Ulama pada masa Mbah Hasyim Asy'ari, yakni pada saat kelahiran NU itu sendiri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman yang akan mempresentasikan materi ini, yakni dari kelompok 3, yakni saya sendiri Anissa Nurul Fitriani, yang kedua ada Dewi Setianingsih, dan yang ketiga ada Putri Puji Murwani. Nah, bisa disaksikan di PPT yang kita tampilkan, yakni pada materi pertama ada biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sendiri, yakni beliau di sini disebutkan memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari yang dilahirkan dari keturunan kiai besar, yakni keluarga pesantren di Jawa pada tanggal 14 Februari 1871 di kota Jombang, Jawa Timur, tetapnya di Desa Gedang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari pasangan Kiai Asy'ari dan Ibu Halimah. Memang dari keluarganya sendiri sudah dari keluarga yang lekat akan Islam itu sendiri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh muslim yang memiliki pribadi yang besar. Ia memiliki jiwa pemimpin, pendidik, pejuang, dan kecerdasan intelektual yang sangat tinggi. Maka tidak heran pada 17 November 1964 beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pada poin kedua ada peran dan pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yakni kita bisa baca di sini secara garis besar peran dan pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia meliputi dua aspek, yakni aspek keislaman dan aspek kebangsaan. Pada aspek keislaman yang dimaksud di sini adalah aktivitas dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menjaga kemurnian agama Islam. Sedangkan aspek kebangsaan adalah berupa aktivitas dan pemikirannya terhadap bangsa Indonesia. Adapun pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari dalam tingkat internasional adalah pengaruhnya dalam menjaga kemaslahatan Islam dunia dengan melegitimasi pembentukan panitia Hijaz. Lalu di sini ada poin ketiga ialah sejarah lahirnya NU itu sendirinya. Tentu kita tidak asing lagi dengan organisasi terbesar di Indonesia ini ya. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa dikenal dengan singkatan Aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas atau kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis. Kelahiran NU juga tidak lepas dari reaksi dan situasi yang dihadapi umat Islam dunia secara keseluruhan waktu itu. Pada permulaan abad ke-20, umat Islam di seluruh dunia mengalami kegoncangan akibat kehancuran Imperium Turki Utsmani yang dipandang sebagai kejatuhan dunia Islam. Gerakan yang muncul 1928 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran. Sebagai wahana pendidikan, sosial politik, kaum dan keagamaan kaum santri didirikan. Kemudian dari situ Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yakni Kebangkitan Ulama pada 16 Rajab 1354 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, Nahdlatul Ulama sebagai representatif dari kaum tradisionalis,
yang merupakan jawaban dari umat Islam terhadap problem dan fenomena yang berkembang dalam dunia Islam di Indonesia dan untuk berkiprah dalam memperkuat barisan kebangkitan nasional. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitoh NU yang dijadikan dasar dan rujukan sebagai warga NU dalam berpikir tradisionalis yang merupakan jawaban dari umat Islam terhadap problem dan fenomena yang berkembang dalam dunia Islam di Indonesia dan untuk berkiprah dalam memperkuat barisan kebangkitan nasional. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitoh NU yang dijadikan dasar dan rujukan sebagai warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada slide selanjutnya, nextnya akan disampaikan oleh Putri Puji Nurani. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Arti lambang NU. 1. Globe atau bola dunia, melambangkan bumi tempat manusia hidup dan mencari kehidupan, yaitu dengan berjuang, beramal, dan berilmu. Bumi mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. 2. Peta Indonesia yang terlihat pada globe atau bola dunia melambangkan bahwa NU berdiri di Indonesia, berjuang untuk kekayaan negara Republik Indonesia. 3. Tali bersimpul yang melingkari globe atau bola dunia melambangkan persatuan yang kokoh dan ikatan di bawahnya, melambangkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan tali berjumlah 99 melambangkan Asmaul Husna agar manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. 4. Bintang besar melambangkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang di atas garis khatulistiwa melambangkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 di bawah garis khatulistiwa melambangkan 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. 5. Tulisan Arab Nahdlatul Ulama membentang dari kanan ke kiri, menunjukkan organisasi yang berarti kebangkitan para ulama. 6. Warna dasar hijau melambangkan kesuburan tanah air Indonesia, sedangkan tulisan yang berwarna putih melambangkan kesucian. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan NU adalah organisasi keagamaan yang setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tujuan didirikannya NU. Tujuan utama didirikannya NU adalah upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Selanjutnya, posisi dan fungsi NU. Posisi dan fungsi ulama dijelaskan sebagai berikut. Dalam agama, sebagaimana pada alinea kedua dari butir Muqaddimah Hibdah NU disebutkan, NU sebagai jamiah diniyah merupakan wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan pada 31 Januari 1926 Masehi, dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta menganut salah satu mazhab 4, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, guna mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, ketinggian harkat dan martabat manusia. Misi NU. Wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang merujuk salah satu imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali,
serta berkhidmat kepada bangsa, 16 negara dan umat Islam. Fungsi faham keagamaan. Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai aturan dan pegangan bagi pengurus dan warganya, NU mewajibkan pengurus dan warganya menggunakan sumber ajaran agama yang diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sedangkan dalam sistem bermazhab, NU menetapkan dalam bidang akidah adalah memperteguh azwajah sebagaimana dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam bidang fikih, memilih salah satu mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Untuk tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Peranan NU di masyarakat. Nahdlatul Ulama, organisasi yang sudah memiliki pengalaman dan sejarah panjang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. NU ikut mengarsiteki pembangunan sumber daya manusia pada masyarakat melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan keagamaan pada masyarakat tradisional atau pedesaan. NU dalam memberikan pelayanan dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh hak-hak dari kekuasaan negara tak meliputi dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bisa disebut juga aswaja. Peranan NU di pendidikan. Fungsi pendidikan bagi Nahdlatul Ulama. 1. Untuk mencerdaskan manusia dan bangsa sehingga menjadi terhormat dalam pergaulan bangsa di dunia. 2. Untuk memberikan wawasan yang keluar sehingga mampu menjadi penopang pembangun bangsa. Lembaga Pendidikan Ma'rif yang berdiri pada tanggal 19 September 1929 Masehi atau bertepatan dengan 14 Rabiul Tsani 1347 Hijriah adalah lembaga yang membantu Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan. Peranan NU di bidang sosial dan budaya. NU merupakan organisasi yang sangat mempertahankan tradisi-tradisi Nusantara, asalkan manfaatnya jelas dan bisa dilestarikan dengan nilai-nilai keislaman. NU sebagai organisasi sosial keagamaan harus bisa memainkan peranannya secara signifikan dalam rangka menjaga dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Jangan sampai saat kebudayaan yang begitu banyak dimiliki Indonesia di masa lampau hingga ditelan globalisasi budaya. Peranan NU di bidang negara. Ruang gerak Nahdlatul Ulama pada masa Orde Baru menjadi terbatas, terutama dalam hal aktivitas politik. Pada masa reformasi, inilah peluang Nahdlatul Ulama untuk memainkan peranan penting di Indonesia kembali terbuka. Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia pada awalnya kembali memiliki sikap netral menjelang mundurnya Soekarno. Namun sikap ini kemudian berubah setelah pergerakan besar Nahdlatul Ulama PBNU menggelarkan sebuah pandangan untuk merespon proses reformasi yang berlangsung di Indonesia yang dikenal dengan refleksi reformasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.